Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita menikmati firman Tuhan dalam renungan 79. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk kita menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan saat ini saya berikan perjalanan. Tema firman Tuhan saat ini saya memberikan tema perjalanan. Kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-33 ayat yang pertama dan kedua. Sekali lagi, Bilangan pasal yang ke-33 ayat yang pertama dan kedua. Saya akan membacakannya. Inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir, pasukan demi pasukan di bawah pimpinan Musa dan Harun. Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan, dan inilah tempat-tempat persinggahan mereka dalam perjalanan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menuju ke suatu tempat kita harus menempuh yang namanya suatu perjalanan. Dan bangsa Israel sebelum mereka sampai ke tanah Kanaan, tujuan mereka adalah tanah Kanaan, mereka harus menempuh perjalanan panjang sampai akhirnya nanti mereka tiba di tanah Kanaan. Pasal yang ke-33 dari kitab Bilangan ini sering sekali terlewatkan begitu saja. Kelihatannya tidak lebih dari serentetan daftar-daftar panjang dari nama-nama tempat persinggahan bangsa Israel ketika mereka melakukan perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun adalah untuk mempersiapkan mereka sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Di setiap tempat persinggahan mereka ada peristiwa-peristiwa yang ajaib terjadi. Ada peristiwa-peristiwa yang terjadi di setiap tempat-tempat persinggahan mereka. Di pasal yang ke-33 dari kitab Bilangan ini memang tidak mencatat secara terperinci dan satu persatu bagaimana dan apa peristiwa yang terjadi di setiap tempat persinggahan yang bangsa Israel tempati saat itu. Tapi kita bisa melihat kisah-kisah, beberapa kisahnya dari kitab Keluaran. Contohnya kita baca di ayat yang ke-7, masih di pasal yang ketiga kitab Bilangan, ayat yang ke-7, mereka berangkat dari Etam, lalu balik kembali ke Piharirot yang di depan Baal Zefon, kemudian berkemah di tentangan Migdol. Bapak Ibu Saudara boleh membaca kisah ini di Keluaran pasal yang ke-14, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-31. Di sana dicatat bagaimana kisah ini terjadi, suatu peristiwa, suatu kisah di mana ketika bangsa Israel, ketika mereka sudah keluar dari tanah Mesir, mereka dikejar-kejar oleh tentara Mesir. Dan di hadapan mereka tidak ada jalan. Di hadapan mereka adalah lautan luas. Peristiwa ini memberikan pelajaran kepada bangsa Israel supaya mereka berseru dan percaya kepada Tuhan. Tuhan yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Tuhan mau lewat peristiwa yang terjadi di tempat itu, bangsa Israel belajar untuk berseru dan percaya kepada Tuhan. Ada satu kisah lagi di ayat yang ke-9 dari pasal yang ke-33 ini. Mereka berangkat dari Mara, lalu sampai ke Elim. Di Elim ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Di sanalah mereka berkemah. Bapak Ibu Saudara juga bisa membaca kisah ini secara lengkap di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-15, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-27. Tuhan membawa mereka ke suatu tempat yang bernama Mara. Di sana mereka tidak dapat minum air karena di tempat itu air tidak dapat diminum karena rasanya pahit. Kemudian Tuhan merubah air itu menjadi manis. Yang awalnya tidak dapat diminum, sekarang menjadi air yang dapat diminum oleh bangsa Israel. Lewat peristiwa ini pun bangsa Israel harus belajar. Lewat peristiwa ini pun Tuhan ingin bangsa Israel itu belajar sesuatu, bahwa mereka tidak
lagi menjadi bangsa yang terus bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Tuhan mau mereka, bangsa Israel ini menjadi bangsa yang percaya, tidak ragu lagi dengan kuasa Tuhan yang membebaskan mereka dari tanah Mesir. Harusnya mereka percaya, harusnya mereka tidak ragu lagi bahwa Tuhan akan memelihara setiap kehidupan mereka. Masih banyak lagi peristiwa-peristiwa yang terjadi di setiap tempat-tempat persinggahan bangsa Israel. Di dalam perjalanan mereka ada suatu pelajaran yang Tuhan ingin sampaikan kepada bangsa Israel. Dalam perjalanan hidup kita sebagai orang-orang percaya, tujuan kita adalah tanah Kanaan, yaitu sorgawi. Dalam perjalanan hidup kita ada tempat-tempat, dalam tanda kutip, ada peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita tidak hanya sekedar berlalu begitu saja, tapi lewat peristiwa-peristiwa itu Tuhan juga ingin mengajarkan sesuatu dalam kehidupan kita sebelum kita nantinya memasuki tanah Kanaan, yaitu sorgawi. Dalam perjalanan hidup kita yang panjang, setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan mau kita belajar sesuatu, mempersiapkan setiap kehidupan kita untuk memasuki tanah Kanaan. Hidup kita adalah suatu perjalanan. Kita ibarat musafir-musafir yang berjalan di padang gurun. Di dunia ini kita sebagai seumpama seorang musafir-musafir yang melakukan perjalanan. Kita akan melihat beberapa hal tentang musafir. Seorang musafir itu tahu tujuan dari perjalanannya. Kita sama-sama buka di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-13 dan 14. Filipi 3 ayat yang ke-13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Seorang musafir, dia tahu tujuannya. Dalam perjalanan yang dia tempuh, dia tahu dia harus kemana dia akan pergi. Dia tahu arah langkahnya. Perjalanan hidupnya ini ujungnya di mana. Seorang musafir tidak melupakan, seorang musafir melupakan hidup lamanya dan mengarahkan kepada tujuannya. Sebagai musafir-musafir di dalam dunia ini, dalam kita menjalani perjalanan hidup kita harus tahu tujuan kita. Kita harus fokus kepada apa yang menjadi tujuan dari perjalanan kita. Kita harus tahu, kita harus melupakan kehidupan kita yang lama. Kita tidak menoleh lagi ke belakang, kita tidak lagi mengingat-ingat masa-masa yang lalu. Tapi kita mau mengarahkan kehidupan kita kepada apa yang ada di depan kita, apa yang menjadi tujuan kita. Bangsa Israel seringkali mereka mengingat-ingat bagaimana kehidupan mereka ketika mereka di tanah Mesir. Padahal mereka sudah dibebaskan oleh Tuhan. Mereka sudah dimerdekakan dari perbudakan, tapi mereka masih sering mengingat bagaimana kehidupan mereka di waktu-waktu yang lalu, ketika mereka masih ada di tanah Mesir. Seharusnya sebagai seorang musafir, tidak lagi mengingat hal-hal yang lalu, tapi melupakan semua yang ada di belakang, melupakan kehidupan lama, dan mengarahkan diri kepada tujuan. Yang kedua, seorang musafir tidak lagi memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi, tidak lagi memikirkan hal-hal yang bersifat jasmaniah, tidak lagi memikirkan hal-hal yang bersifat daging. 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa.
Seorang musafir tidak lagi pusing dengan keinginan-keinginannya secara jasmania. Seorang musafir tidak mengutamakan keinginan-keinginan daging lebih dari apapun. Dalam perjalanannya bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan, mereka masih sering mengeluh, mereka masih sering menggerutu di hadapan Tuhan, bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena perkara duniawi, karena perkara yang bersifat daging, yang bersifat jasmania, tentang makanan, tentang minuman, tentang kenyamanan mereka. Seharusnya seorang musafir tidak lagi pusing dengan bagaimana keadaan jasmani mereka, tidak lagi pusing dengan memikirkan hal-hal yang bersifat daging. Firman Tuhan saat ini memberikan nasihat kepada setiap kehidupan kita sebagai pendatang dan perantau. Kita tidak lagi memikirkan hal-hal yang bersifat daging. Bahkan firman Tuhan katakan, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Kita harus jauhkan dari keinginan-keinginan daging untuk menuju ke satu tujuan. Kita sebagai musafir, kita sebagai orang-orang yang dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan, yaitu sorga. Harusnya kita tidak lagi memikirkan hal-hal yang bersifat daging. Yang ketiga, kita melihat seorang musafir itu mempunyai mental yang tidak mudah menyerah dengan keadaan. Roma 12 ayat yang ke-12. Roma 12 ayat yang ke-12 di sana dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Seorang musafir tidak mudah dikalahkan oleh keadaan. Dalam perjalanan hidup itu tidak mudah. Bangsa Israel pun dalam perjalanannya menuju ke tanah Kanaan, kita tahu bukan suatu hal yang mudah. Keadaan-keadaan yang sulit mereka juga alami. Dan seorang musafir itu harus mempunyai mental yang tidak mudah menyerah dengan keadaan yang mereka hadapi. Kita sebagai musafir-musafir, kita sebagai orang-orang yang melakukan perjalanan dalam hidup kita, sekalipun kita menghadapi keadaan yang sulit, terkadang kita mengalami suatu permasalahan, pergumulan, tapi kita mau menjadi musafir yang memiliki mental tidak mudah menyerah dengan keadaan yang kita hadapi. Sebagai musafir, kita harus fokus dengan tujuan kita. Kita harus fokus mengarahkan pandangan hidup kita kepada Tuhan, kepada tujuan kita, yaitu sorgawi. Kita tidak lagi memikirkan hal-hal yang bersifat daging. Kita tidak lagi memikirkan hal-hal yang bersifat jasmaniah. Tetapi kita mau mengarahkan hidup kita benar-benar kepada tujuan kita. Sebagai musafir, kita harus memiliki mental yang kuat di dalam Tuhan. Kita harus memiliki mental yang tidak mudah menyerah dengan keadaan-keadaan yang sulit yang seringkali kita hadapi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada saat ini kita belajar dari bagaimana perjalanan bangsa Israel dari tempat persinggahan satu ke tempat yang lain. Ada peristiwa-peristiwa yang terjadi di setiap tempat-tempat persinggahan mereka. Peristiwa-peristiwa itu Tuhan izinkan terjadi supaya mereka belajar sesuatu, mempersiapkan mereka menjadi bangsa yang merdeka, menjadi bangsa yang menikmati tanah Kanaan. Demikian dalam setiap kehidupan kita. Dalam perjalanan hidup kita, peristiwa-peristiwa Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, supaya kita juga belajar, supaya kita menjadi orang-orang yang dipersiapkan untuk masuk ke dalam tanah Kanaan, yaitu sorgawi. Kita menjadi musafir yang tahu tujuan arah kita, tujuan dalam perjalanan kita, mengarahkan diri, pandangan kita kepada Tuhan. Kita tidak lagi memikirkan hal-hal yang bersifat daging, kita tidak lagi memikirkan hal-hal yang bersifat jasmaniah, tapi kita mengarahkan hidup kita, mementingkan hal-hal yang bersifat rohani. Kita memiliki mental yang kuat di dalam Tuhan, tidak mudah dikalahkan oleh keadaan-keadaan di sekitar kita. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh kembali mengingatkan setiap kehidupan kita sebagai musafir-musafir, sebagai orang-orang yang dalam perjalanan, kita mau menjadi orang-orang
yang hidup seturut dengan mau dan kehendak Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kesempatan yang Tuhan masih beri dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati firman Tuhan lewat kehidupan bangsa Israel. Tuhan, kami boleh belajar di setiap tempat-tempat persinggahan mereka. Tuhan izinkan itu terjadi, setiap peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mereka, supaya mempersiapkan setiap kehidupan mereka menjadi bangsa yang menikmati tanah Kanaan. Dalam setiap kehidupan kami Tuhan, sebagai musafir-musafir kami juga mau mengikuti apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kami. Kami mengarahkan hidup kami kepada tujuan, yaitu sorgawi. Kami tidak lagi memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi, tidak lagi memikirkan hal-hal yang bersifat daging, tapi kami memikirkan hal-hal yang bersifat rohani. Kami juga memiliki mental yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Keluarga GBDI El Shaddai Magelang memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepada kami. Ya, pada waktu malam hati nurani kami mengajari kami. Kiranya kami senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Engkau berdiri di sebelah kanan kami. Kami tidak akan goyah. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu, untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.